manusia. Dia berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran surah Yunus ayat 3. Jadi di antara manfaat yang adanya peredaran bulan matahari itu supaya kita mengetahui bilangan tahun dan bilangan waktu, dan ini sekaligus selalu menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua. Matahari dan bulan diperintahkan oleh Allah dan takdirnya. Dia yang menjadikan keduanya sebagai sebab terjadinya malam dan siang serta gelap dan terang. Allah berfirman yang artinya, dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran surah Al-Furqan ayat 62. Ada beberapa hikmah mas sekalian yang bisa kita petik dari peristiwa gerhana. Yang pertama, sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika yang demikian mudah bagi Allah, maka lebih mudah lagi baginya menghidupkan manusia yang telah mati untuk diberinya pembalasan. Yang kedua, untuk menakut-nakuti manusia agar mereka kembali kepadanya dan berhenti dari berbuat maksiat, serta mengisi hidupnya di dunia dengan amal yang soleh. Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Al-Isra ayat 59. Yang ketiga, jemaah sekalian, terdapat bukti bahwa matahari, bulan, dan alam semesta ini diatur oleh Allah, dan bahwa semua itu tidak berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu sembah. Fussilat ayat 37. Yang keempat, jemaah sekalian, sebagai permisalan terhadap hal yang akan terjadi pada hari kiamat dan bahwa hal itu mudah bagi Allah. Sebagai contoh saja, contoh kecil gerhana bulan, gerhana kiamat. Maka nanti hari kiamat ini lebih dahsyat dari itu semua. Ya. Langit digulung, matahari, bulan, ya, semuanya akan dihancurkan. Yang kelima, jemaah sekalian, menunjukkan kuasa Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang yang kufur dan durhaka kepadanya. Dan mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang bisa dipetik atas peristiwa gerhana. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara wa la yakhsifani li mautin ahadin wa la li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aytumuhuma fasallu." Sungguh tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan terkait kematian atau lahir seseorang. Jadi dulu orang-orang kafir, orang musyrikin Mekah, ketika putra Nabi meninggal, ini dikaitkan dengan gerhana. Tadi ini dijelaskan dalam hadisnya. Sungguh tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan terkait kematian atau lahirnya seseorang, melainkan keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila kalian melihatnya, maka laksanakanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perintah sholat gerhana ini adalah perintah Rasulullah SAW. Gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah, sebagaimana peristiwa alam yang lain, gempa bumi, angin kencang, halilintar, hujan deras, dan yang lainnya. Itu semua adalah peringatan bagi manusia agar manusia kembali kepada Allah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, saat terjadi gerhana, Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan sholat, berdoa, berzikir, beristighfar, bersedekah, dan melakukan amal soleh lainnya. Ketika terjadi gerhana, ada beberapa sikap yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah satu, memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memikirkan siksaan Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Nabi SAW dalam khutbahnya seusai sholat khusuf bersabda,
Ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannata wan nar. Wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi. Tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat kecuali sekarang aku melihatnya di tempatku ini. Sampai surga dan neraka telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji ketika dikubur. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat itu diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Beliau juga diperlihatkan siksaan yang menimpa penghuni neraka. Dilihatnya seorang wanita yang disiksa karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum. Dilihatnya Amr bin Malik bin Luhai menarik ususnya di neraka, di mana dia adalah orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Dia yang membawa berhala kepada orang-orang Arab sehingga mereka menyembahnya. Yang ketiga, jemaah sekalian, melakukan sholat gerhana. Ya, ketika gerhana terjadi, hal yang dilakukan adalah ketiga melakukan sholat gerhana. Yang keempat, bersegera untuk berzikir, berdoa, beristighfar, bertakbir, melakukan berbagai amal soleh, melakukan sholat dan berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Apabila kalian melihat gerhana, maka segeralah zikrullah, bertakbir, sholat dan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah jemaah sekalian beberapa adab atau sikap yang harus kita kerjakan ketika terjadi gerhana tadi 4 poin. Memiliki rasa takut kepada Allah, memikirkan siksaan Allah pada orang yang berbuat maksiat, ya. Yang ketiga melakukan sholat gerhana. Yang keempat, perbanyak amal soleh berupa zikir, takbir, sholat, sedekah dan doa. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, ya, di dunia maupun di akhirat, dan kita senantiasa bisa istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.